bukan cuma di Palembang, hampir di semua kota kejadian, cuman beda momen aja. Di Jakarta apalagi banyak banget, kenapa Palembang doang yang disorot? Jadi kalau ditanya tentang kasus rendang Willy Salim yang hilang di Palembang, saya tentu menjawab sebagai seorang guru. Perlu dipahami dulu mengenai VT ini ya. Ini saya menjawab dan saya netral, tidak memihak ke Willy Salim. Saya hanya bisa berhusnuzon saja, beliau niatnya baik. Adapun niat beliau yang terselubung itu urusan dia sama Tuhan gitu ya. Kemudian untuk Palembang, saya punya teman orang-orang Palembang itu soleh dan soleha, penghafal Al-Quran, orangnya kalem, lembut, aduh baik banget ya. Jadi nggak sepakat saya kalau digeneralisir orang Palembang itu tidak bagus gitu ya. Nah, mengenai kejadian rendang yang hilang itu, coba kita lihat, itu terkait perilaku kan. Perilaku apa? Pertama, tidak disiplin, betul. Kedua, kagak mau ngantri, ketertiban nih, ngantri. Kemudian yang ketiga, kesabaran. Sabar untuk mengantri, sabar untuk menunggu sampai rendang itu matang, sabar untuk dipersilakan sama yang punya rendang. Keempat, empatinya itu kurang, ngambil rendang banyak banget itu ya. Pasti kan semua nggak kebagian gitu ya. Kemudian yang kelima, mengambil yang bukan haknya, kayak di Pertamina tuh. Contoh besarnya gitu ya. Jadi itu problem moral, problem akhlak, problem pendidikan karakter. Dan itu PR di pendidikan Indonesia pada umumnya loh ya. Karena pendidikan kita masih mengedepankan pendidikan kognitif, pendidikan otak doang nih, belajar knowledge doang. Belajar moralnya, pendidikan akhlaknya, pendidikan karakter, adab itu masih kurang, masih menjadi PR. Dan itu terjadi di semua Indonesia. Makanya saya bilang, apa yang terjadi di Palembang itu semua kota juga ada, cuman beda momen. Kalau di Palembang yang kesorot adalah rendang yang hilang. Di Jakarta coba cek lampu merah, ayo sok cek lampu merah. Bagaimana tuh ketertiban, kedisiplinan, kesabaran untuk menunggu lampu merah itu gitu ya sampai hijau. Kemudian empati, tidak menerobos. Kita kan sering lihat tuh orang pada berantem tuh di lampu merah. Nah, problem moral itu ya. Coba lihat yang di rumahnya ada masjid ya, dekat masjid ya. Kebetulan saya rumah dekat masjid dan kebetulan saya DKM. Itu setiap Jumat yang namanya bagiin Jumat berkah itu Masya Allah PR banget. Berebutan lah, udah diatur masih aja berebutan. Ngambil dua lagi. Nggak mikirin yang lain gitu ya. Ini kan PR ya. Jadi saya tidak sepakat menggeneralisir semua orang. Saya masih berhusnuzon banyak orang-orang baik. Tapi kalau kita lihat problem yang ada di semua kota, ini memang PR pendidikan Indonesia. Pendidikan kita masih minim pendidikan karakter, pendidikan adab, pendidikan moral. Karenanya ayo dong Bapak Menteri, Bapak Presiden, udahlah anak SD jangan dikasih pelajaran matematika yang sulit. Gak usah dikasih pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa macam-macam yang sifatnya cuman ini doang, otak doang, tapi ininya kosong Pak, ininya kosong.
Kalau ininya kosong, saya sebagai guru sanksi Indonesia emas itu akan tercapai. Berat, berat. Ya teman-teman pasti bisa melihat langsung di daerahnya masing-masing ya, bagaimana pendidik mengenai kedisiplinan, ketertiban, empati, kemudian ya orang yang tidak mengambil haknya, maling banyak kan. Maling, pencuri, orang yang menipu. Itu bukan cuma soal ekonomi, tetapi masalah pendidikan moralnya yang rendah. Kalau orang itu memiliki moral yang bagus, memiliki adab yang bagus, memiliki iman yang bagus, selapar-laparnya dia lebih milih mati dalam keadaan lapar daripada mengambil sesuatu yang bukan haknya. Atau minimal dia minjem sama orang daripada harus mengambil yang bukan haknya. Itu kalau moralnya bagus. Ini kalau ngomongin moral, aduh sedih. Dan nggak cukup cuma 6 menit, 5 menit atau 10 menit gitu ya. Panjang pembahasannya. Kemarin juga teman curhat gitu ya, kerja di salah satu ekspedisi, katanya gajinya sebenarnya itu jadi harian gitu, gaji harian sehari itu harusnya dapatnya 180.000, dia cuma terima 110.000, katanya dipotong buat koordinator. Itu kan jahat ya. Lagi-lagi itu masalah empati. Orang lagi sulit nyari pekerjaan, orang yang kehidupannya lagi susah buat makan, tega gitu loh dipotong 70.000 gitu kan. Itu kan jahat ya. Jadi apa yang terjadi di Palembang sejatinya terjadi juga di seluruh kota Indonesia, hanya beda momennya saja. Di Palembang yang tersorot, rendang yang hilang. Di kota-kota yang lain yang kelihatan ya lampu merah di masjid kalau pembagian zakat, pembagian Jumat Berkah, banyaknya kriminalitas itu ya. Dan juga ya di tempat-tempat lain yang harusnya mengantri tidak mengantri gitu ya. Baik, jadi seperti itu tanggapan saya. Menurut teman-teman bagaimana, setuju atau tidak, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada kata-kata yang salah dimohon dimaafkan. Terima kasih. Palembang maju.